Baik, ketemu lagi di video pembelajaran. Eh, Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang pengenalan Photoshop. Jadi di semester ini kita belajar tentang Photoshop. Semester kemarin kita sudah belajar tentang Corel Draw. Photoshop ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memanipulasi sebuah gambar, atau kita bisa mengedit sebuah foto yang nanti kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Mungkin sekarang sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi edit foto yang ada di handphone yang mungkin penggunaannya jauh lebih mudah daripada Photoshop. Tapi di sini Photoshop kita bisa menggunakan untuk resolusi yang lebih tinggi daripada aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Nah, pertama-tama kita harus membuka sebuah file atau foto yang kita akan edit. Jadi caranya adalah file, open. Habis itu kita cari gambar yang akan kita edit. Contohnya kita cari di sini. Kita pakai yang large view biar kita lebih mudah untuk mencari gambar apa yang akan kita edit. Sekarang kita ambil yang ini. Selain cara tadi, kita juga bisa langsung mengambil dari media penyimpanan. Kita tarik ke Photoshop. Misalkan di sini saya pilih gambar bunga ini, saya tarik ke Photoshop. Habis itu saya taruh di tab sebelahnya supaya dia menjadi dua gambar. Oh, ini tidak bisa katanya, karena ini ternyata filenya berupa ekstensinya WebP, jadi nggak bisa. Jadi yang bisa kita bawa ke sana adalah JPG, JPEG atau PNG. Jadi kita cari gambar yang lain. Yang bisa kita pakai untuk contoh, misalkan gambar cuci tangan. Nah, sama ini juga WebP, jadi nggak bisa kita masukkan. Kita perlu convert dulu deh nanti. Oke, pilih ini aja. Kita masukkan ke tab berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya dua file gambar, dua tab. Oke, pertama di sini di toolbox, ini namanya toolbox. Di sini tools itu adalah peralatan, jadi box peralatan yang bisa kita pergunakan untuk melakukan edit foto. Di sini yang pertama ada Move Tool. Move Tool itu fungsinya untuk memindahkan sebuah objek, entah itu dia dalam satu halaman atau kita memindahkan dia ke halaman berikutnya, halaman lain. Contohnya kita bawa ke sini juga dia bisa. Oke. Untuk ini di sini ketika kita mau memindahkan muncul seperti ini, dia katanya layar kita masih dikunci. Jadi kita harus membuka kunci pada layar kita. Caranya adalah tinggal mendouble klik di gambar gembok yang ada di layar. Jadi ini adalah window layer yang nanti kalau misalkan kita mengambil gambar, memasukkan gambar lagi objek foto, video, teks, maka layer di sini fungsinya untuk membuat lapisan. Jadi mana paling atas itu yang dia menutupi bagian bawahnya. Nanti kan dijelaskan lebih simpelnya seperti apa. Jadi untuk membuka gemboknya kita cuman perlu double klik saja, habis itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah bisa memindah foto ini, objek ini. Kita bisa pindah dia bawa ke background yang ada di sini. Nah, di sini gambarnya, objeknya perlu kita kecilkan. Cara mengecilkannya bisa dengan keyboard shortcut, jadi Ctrl T. Maka dia akan muncul segi 4 seperti ini. Anda tinggal mengecilkan dia, mengklik di pojoknya saja, bahwa habis itu dikecilkan sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi kalau sudah oke, Anda tinggal klik centang yang ada di atas ini, berarti sudah sesuai. Setelah itu di sini ada Mark Tool. Jadi Mark Tool ini fungsinya untuk memilih sebuah objek. Contohnya kita bisa memilih objek ini, kita bawa
ke bagian lain. Jadi ini Anda memilih secara kotak, ada lingkaran, ada yang memanjang ke samping atau memanjang ke bawah. Saya coba contoh pakai yang segi 4 dulu. Misalkan saya ingin pilih layer satu ini, saya pilih yang baju hitam. Oke, saya pilih pakai Mercue tadi, itu saya pindah dia. Jadi yang ini saya bisa pindah bawa ke bagian lain. Jadi yang dua ini masih ketinggalan di sini. Habis itu untuk menghilangkan seleksi garis putus-putus ini Anda bisa menekan Ctrl D. Jadi garis putus-putus ini sudah bisa kita hilangkan. Tapi dia masih dalam satu layer. Jadi dia layer, cuman dia kita pisah. Kalau ingin mengembalikan, Anda bisa memanfaatkan menu history di sini. History kita bisa klik dari saat kapan, atau Anda juga bisa menekan Ctrl Z, tapi saya lebih rekomendasi Anda menggunakan history, menu history di sini karena dia lebih lengkap. Lebih jauh kita bisa mengembalikan seperti ini. Terus di sini ada polygonal lasso tool, ada lasso tool, magnetic lasso tool. Jadi fungsinya untuk memilih juga, tapi di sini kita bisa menentukan objeknya, kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Jadi contohnya saya pakai lasso tool. Sini saya perbesar dulu sedikit. Untuk memperbesar ini bisa menggunakan Ctrl plus, untuk memperkecil bisa menggunakan Ctrl minus. Jadi di sini untuk memilih sebuah objek dengan menggunakan lasso tool, ini Anda tinggal klik si objek mana yang kita pilih, habis itu ditahan, habis itu ada gerakan mouse Anda, kursor Anda ke bagian yang Anda ingin pilih. Di sini Anda memerlukan tangan yang cukup stabil. Jika tangannya kurang stabil, maka saya tidak rekomendasikan Anda menggunakan menu lasso tool ini. Oke, seperti ini saya contohkan. Mungkin menggunakan mouse akan lebih mudah daripada menggunakan touchpad seperti saya. Oke, ketika dia sudah bertemu titik awal sama titik akhir dia bertemu, maka dia akan terseleksi dengan tanda garis putus-putus seperti ini. Anda juga bisa memindah objek ini, membawa ke bagian yang Anda inginkan, entah itu ke dalam satu layer atau layer yang berikutnya, atau kemana saja, atau ke file gambar yang lain ke bagian sini dan lain sebagainya. Anda bisa pindahkan. Oke, di sini juga ada pilihan Anda menggunakan poligonal. Nah, poligonal ini Anda dari titik ke titik. Dari titik ini Anda klik, habis itu Anda bisa tarik dia garis lurus, diklik lagi, garis lurus seperti ini. Jadi ini dia lebih mudah digunakan ketika tangan kita tidak stabil, cuman dia bentuknya lurus. Jadi kurang bagus juga kalau kita menyeleksi sebuah gambar yang melengkung-melengkung seperti ini. Jadi dia kurang rapi, jadi kelihatan kurang rapi. Kalau Anda ingin merapikan, ya Anda harus menggunakan titik-titik yang lebih banyak lagi, jadi yang lebih rapat-rapat lagi Anda seleksi gambarnya. Oke, di sini saya contohkan untuk memilih atau menyeleksi sebuah gambar. Kalau sudah terseleksi seperti ini, Anda bisa memindah dia juga. Jadi terserah Anda mau pindah dia ke mana, jadi sama aja fungsinya. Oke, yang terakhir itu ada magnetic lasso tool. Ini Anda diselect dulu. Ini dia memilih sesuai dengan warna gambar. Jadi kalau warnanya dia berbeda, maka dia akan tinggal diklik tahan, habis itu dia akan memilih warna yang berbeda. Jadi di sini kan ada warna kuning dan putih, maka dia akan nempel. Jadi dia seperti magnet nempel ke warna yang berbeda, yakni warna coklat di antara warna kuning, maka dia memilih nempel di warna coklat. Tuh dia agak masuk naik karena dia ada warna putih di sana, jadi dia menyesuaikan dengan warna. Oke, kalau ini gambarnya memiliki warna yang mencolok,
Anda bisa manfaatkan tools ini untuk digunakan. Oke, seperti itu. Jadi dia akan rapi ketika warnanya mencolok, perbedaan warnanya mencolok. Tapi kalau resolusi gambarnya rendah, kita akan kesulitan menggunakan tools ini. Oke, itu saya kembalikan dulu ke history. Nah, di sini ada juga disebut dengan quick selection tool. Jadi untuk memilih gambar atau warna yang mirip, jadi Anda tinggal klik, tahan, habis itu bawa lagi ke tempat-tempat yang akan Anda pilih. Jadi tinggal diklik tahan, dia tuh kayak menyeleksi sesuai dengan gambar atau warna. Kalau misalkan Anda ingin menghapus backgroundnya, tinggal tekan tombol delete, habis itu Anda pilih yang ini, tekan tombol delete. Jadi kita bisa menghapus background gambar dengan memanfaatkan tools ini. Jadi yang tadi juga bisa diseleksi, habis itu Anda delete, maka yang diseleksi akan dihapus, background yang diseleksi atau gambar yang diseleksi akan dihapus, seperti itu. Oke. Di sini selain quick selection juga ada magic wand tool. Magic wand tool ini kita tinggal klik di satu objek, satu warna, maka dia akan memilih warna-warna yang mirip dengan yang kita klik, tapi dia harus terhubung warnanya. Kalau nggak terhubung dia nggak bisa ikut. Contohnya ini warna kuning, ini dipilih semua warna kuning, tetapi warna kuning yang dibatasi oleh kaki dari objek ini, jadi gambar ini dia tidak terpilih karena dia tidak terhubung. Jadi kalau kita delete, maka background yang warna kuning tadi yang terhubung akan menghilang, seperti ini. Oke, saya kembalikan. Terus di sini jarang dipakai, ada slice, ada perspektif. Jadi ini ada crop, juga lumayan sering dipakai. Crop itu fungsinya untuk memotong, ya udah tahu, seperti di seperti di menu HP juga banyak ada mengcrop sebuah gambar. Jadi Anda tinggal memilih sebatas mana cropnya, nanti tinggal seleksi crop. Jadi semuanya akan hilang kecuali yang kita pilih saja. Jadi fungsinya untuk memotong gambar. Terus kalau perspektif ini fungsinya untuk membuat dia menjadi mengcrop ya, tapi dengan bentuk yang bisa kita atur, jadi seperti perspektif, gambar perspektif seperti ini kan. Jadi dia akan dirubah bentuknya seperti yang kita setting tadi. Terus ini ada brush. Brush itu fungsinya untuk membuat garis, jadi mewarnai juga bisa dikatakan begitu. Jadi dengan warna yang kita tentukan, ini sini kita bisa merubah warnanya dengan memilih menu ini foreground. Anda rubah set foreground color, Anda rubah warnanya, jadi warna brushnya akan berubah sesuai dengan yang Anda pilih. Sorry, tadi belum dipilih. Oke, warna hijau, warna apapun yang Anda inginkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada stem. Jadi stem ini fungsinya untuk menduplikat sebuah gambar. Jadi saya contohkan ya, Anda tekan Alt di bagian sini, habis itu Anda klik, habis itu Anda bisa salah. Karena tadi saya hilangin dulu ya matanya. Oke, ini tadi saya mengkliknya di bagian background, jadi otomatis yang diduplikat adalah di bagian backgroundnya.
Jadi contoh penggunanya ketika dengan ALT, habis itu kita klik di sini, habis itu kita bisa membuat bagian samping. Mungkin Anda bisa perhatikan bagian samping itu mengambil gambar yang ada di bagian kiri. Jadi bagian kanan itu mengambil gambar yang ada di bagian kiri yang tempat kita tekan ALT lalu klik tadi, seperti ini. Jadi ini fungsinya untuk menduplikat sebuah gambar dalam satu file. Begitu kira-kira. Ini history brush. Jadi kalau kita ingin menghapus brush yang tadi, selain kita bisa menggunakan history yang di sini, kita juga bisa menggunakan history brush tool. Jadi brush yang sudah kita buat kita bisa hapus dengan menggunakan menu ini. Di sini ada eraser tool, jadi untuk menghapus. Jadi kita bisa menghapus sebuah gambar objek. Misalkan kita ingin memperhalus dia seperti ini, menghapusnya agak ngeblur di pinggir-pinggirnya. Nah, bisa lakukan ini. Kalau misalkan warnanya dia agak menyatu, maka di sini akan bisa memperhalus, jadi dia potongannya akan lebih halus. Tapi di sini kita bisa pilih, kalau ingin potongannya dia jelas bukan blur, ya kita pilih yang tadi sebelahnya itu, jadi potongannya berbeda, dia lebih jelas. Kalau yang tadi agak ngeblur potongannya, perbedaannya sini agak ngeblur, sini dia potongannya jelas. Terus di sini juga ada background eraser. Ini dia menghapus warna background, jadi fungsinya ya menghapus, tapi ya kita juga harus hati-hati karena kalau lewat ya seperti ini ya, objeknya juga akan ikut terhapus. Terus magic eraser, jadi dia ini mirip seperti magic wand tool tadi, tapi kalau magic wand tool itu kan dia diseleksi, kalau ini langsung dihapus. Kalau magic wand tool tadi dia diseleksi dulu apakah kita ingin pindah atau kita ingin hapus. Kalau ini dia langsung dihapus, klik langsung hapus sesuai dengan warnanya dia, level warnanya dia. Di sini ada gradients, jadi gradasi untuk membuat gradasi warna. Misalkan saya kembalikan dulu, kan ingin buat gradasi warna, tinggal tarik, habis itu maka akan ada gradasi warna di sini. Gradasinya Anda bisa tentukan sendiri maunya model seperti apa, ya itu terserah kalian. Terus yang sering digunakan adalah text tool. Jadi teks ini kita fungsinya untuk menambahkan teks di sebuah gambar. Jadi misalkan saya buat contohnya multimedia seperti itu. Terus untuk merubah warna dari tulisan, kita bisa klik teksnya, habis itu di sini Anda bisa pilih warna apa yang akan Anda gunakan. Misalkan warnanya warna biru, klik OK. Habis itu untuk memperbesar atau memperkecil Anda bisa pakai ini ukuran teks 30, 36, atau Anda bisa menggunakan tombol Ctrl T, jadi dia free transform, jadi bisa tarik, dia bisa memperlebar atau memanjangkan dia, meninggikan, jadi terserah keinginan kalian, seninya kalian masing-masing. Kalau sudah di ukuran yang kalian inginkan, maka tinggal di klik centang, dia melengkung. Anda tinggal klik teks ini, habis itu Anda pilih wrap text, habis itu di sini Anda pilih stylenya, misalkan seperti ini melengkungannya. Tapi kalau ini Anda rasa terlalu terlalu melengkung, Anda bisa atur di sini, Anda kurangi misalkan segini. Oke. Nah, klik OK. Habis itu jika ingin menambahkan bayangan di pinggir-pinggir tulisan, Anda bisa menggunakan menu layer, terus layer style, habis itu blending option. Sini Anda bisa pilih style tulisan yang akan Anda terapkan di teks Anda. Jadi contohnya seperti itu. Jadi warnanya juga Anda bisa rubah, bukan hanya warna hitam, jadi warna
apapun yang Anda inginkan. Itu bisa jadi misalkan yang innernya kita rubah menjadi warna kuning biar dia ada efek cahaya seperti itu. Oke, itu kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah teksnya bisa dirubah warnanya? Oh, bisa. Jadi warna teks masih bisa dirubah meskipun kita sudah isi efek seperti itu. Oke, misalkan Anda inginnya warnanya kok warnanya biru sih, warnanya kuning aja, jadi lebih mencolok gitu. Bukan kuning sih ya, hijau jadinya itu. Jadi nanti Anda silakan tentukan sendiri senangnya kalian mau warna apa. Di sini untuk layer, jadi layer itu adalah lapisan dari gambar-gambar yang Anda masukkan. Di sini kita punya 3 layer. Layer 1 itu ada teks, layer 2 itu ada gambar yang silat dan petinju, itu yang paling bawah itu warna gambar backgroundnya. Jadi kalau kalian ingin tidak menampilkan, tinggal dihilangin saja matanya di sini, maka gambarnya akan menghilang. Habis itu kalau kalian ingin misalkan tulisannya ini berada di bawah gambar, jadi gambarnya kalau kalian naikkan, maka gambarnya ini akan menimpa tulisan. Jadi layar yang satu ini adalah layar paling atas, begitupun ke bawah. Jadi kalau ada yang tulisannya tertimpa atau gambar yang tertimpa seperti ini, maka tinggal dilihat di layar apakah layarnya berada di bagian bawah. Kalau misalkan seperti ini, di tulisannya kok hilang, tinggal layar tulisannya kita klik, kita tarik bawa ke atas, maka dia akan berada di bagian atas dari gambar ini. Oke, sekian dulu kira-kira materi hari ini. Jangan lupa ketika Anda selesai membuat sebuah file atau mengedit sebuah gambar, biasakan untuk melakukan save atau menyimpan file Anda secara berkala, karena takutnya nanti ketika komputer kita bermasalah atau mati tiba-tiba, maka data kita tidak akan hilang. Seperti itu. Jadi simpan aja, dia berupa PSD, dia masih format Photoshop. Tapi kalau kalian sudah selesai mengedit, kalian ingin menyimpan dia menjadi file JPG, maka tinggal diklik file, save as, lalu tentukan media penyimpanan di mana, habis itu pilih formatnya JPG. Nah, save. Oke. Sekian dulu untuk pertemuan materi hari ini, kita cukupkan. Nanti saya akan lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih.